Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita memasuki pelajaran keempat, yaitu hidup tenang dengan perilaku terpuji. Sebelum kita lanjutkan, berikut ini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar beberapa sikap terpuji. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Jadi, Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan pada hadis tadi, yaitu setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Contoh sederhana, ketika kita menjadi seorang ketua kelas, ya, di dalam kelas, maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya tanggung jawab ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena kita sebagai hamba Allah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Seperti contohnya melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian mengaji dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Ini adalah salah satu tanggung jawab kita terhadap Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjaga kesehatan, ya, dengan olahraga yang sering kita lakukan, kemudian makan makanan yang sehat. Kemudian salah satu tanggung jawab kita terhadap diri kita yaitu belajar dengan giat. Selanjutnya yaitu tanggung jawab kita terhadap orang tua. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua? Sudah tentu kita tahu semua bahwa orang tua adalah salah satu orang yang kita hormati. Kita harus berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun padanya. Nah, sikap yang seperti itu adalah suatu tanggung jawab kita terhadap kedua orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Ternyata kita juga harus ada rasa tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar kita, ya. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan rumah, sekolah, ataupun alam sekitarnya. Baik teman-teman, perlu kita ingat bahwa orang yang bertanggung jawab senantiasa akan selalu dipuji orang lain. Namun kebalikannya, ya, jika tidak bertanggung jawab maka akan dibenci orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu sikap terpuji tawadu. Apa itu tawadu? Nah, tawadu artinya rendah hati, tidak sombong atau tidak membanggakan diri, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Maka dari itu kita diwajibkan untuk selalu merendahkan hati kita, karena Allah lah yang maha kuasa. Selanjutnya,
rendah hati atau tawadu ini kita bagi menjadi beberapa, yaitu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan pengakuan manusia terhadap keterbatasan dan kelemahannya, sehingga ia merasa wajib selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Ustazah katakan tadi ya, rendah hati di hadapan Allah itu yang mana kita mengakui atas keterbatasan dan kelemahan kita. Jadi artinya tidak ada seseorang yang lebih hebat dibanding hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu rendah hati kita di hadapan sesama manusia. Contoh sederhananya yaitu bersikap sombong karena merasa dirinya lebih pintar. Nah, ini seringkali kita temukan ya, karena kita merasa diri kita paling pintar, terkadang muncul sikap sombong. Baik teman-teman, perlu kita ingat ada beberapa perbuatan berikut yang bisa melatih kita untuk bersikap rendah hati. Misalnya berkata dengan baik, kemudian lemah lembut, dan sederhana dalam berpakaian, artinya tidak berlebihan ya, tidak mendahului ketika mengantri. Nah, biasanya ketika kita mengantri itu muncul rasa tidak sabar, rasa ingin duluan. Nah, ini jadi kita biasakan ketika mengantri itu tidak saling mendahului. Selanjutnya, adapun beberapa sikap yang sering diduga rendah hati namun sebetulnya bukan. Misalnya malu atau minder, tampil ujuk kemampuan, selalu enggan menampilkan diri dan menunjuk kemampuan dalam hal kebaikan. Nah, ini sering sekali Ustazah temukan ketika teman-teman Ustazah minta untuk maju ke depan, memimpin. Tapi banyak sekali yang masih malu atau minder, artinya tidak percaya diri. Nah, ini artinya ia bukan menunjukkan sikap yang rendah hati ya, tapi kurangnya sikap percaya diri. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita, semoga menjadi manfaat. Dari Ustazah banyak salah, mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.